Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita akan membahas satu momen bersejarah di negara Indonesia, yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang baru saja kita peringati. Seperti apa sejarah dan latar belakang diperingatinya Hari Kesaktian Pancasila? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober sesuai dengan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Ini terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September yang lebih dikenal sebagai G30S atau G30S PKI. Menurut surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 atau Kep 977-9-1966, berdasarkan surat tersebut, awalnya 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, harus diperingati oleh TNI Angkatan Darat. Pada 24 September 1966, Menteri atau Panglima Angkatan Darat Kepolisian mengusulkan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh jajaran angkatan bersenjata. Selanjutnya dalam keputusan nomor Kep B134-1966 tanggal 29 September 1966, Jenderal Soeharto selaku Menteri menertibkan keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan agar Hari Kesaktian Pancasila diperingati seluruh Orde Angkatan Bersenjata. Dengan surat tersebut, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober diperingati oleh seluruh komponen pemerintahan. Makna Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk mengenang peristiwa sejarah G30S PKI dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diketahui pada peristiwa tersebut, 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai sekelompok orang yang menurut otoritas militer saat itu terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Gejolak yang timbul akibat G30S PKI sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh Tentara Nasional Indonesia, sehingga dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila memang tak lepas dari gerakan 30 September 1965 oleh PKI yang menyebabkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat gugur. 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat menjadi korban dalam gerakan 30 September. Di antaranya adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal MT Haryono, 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal DI Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Letu Pierre Andreas Tendean. Adapun makna dari Hari Kesaktian Pancasila itu sendiri adalah 1. Sebagai penghormatan terhadap seluruh pahlawan yang berguguran dalam melakukan tugasnya untuk melindungi Pancasila. 2. Mengingat perjuangan pahlawan sebagai usaha untuk membentengi peran Pancasila
sebagai dasar negara serta sebagai ideologi bangsa. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kembali rasa nasionalisme dan patriotisme yang mulai luntur. Monumen Pancasila Sakti. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. 7 pahlawan revolusi dapat kita lihat dalam Monumen Pancasila Sakti. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution juga disebut sebagai salah seorang target, namun dia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan Abdul Haris Nasution yaitu Letnan 1 Pierre Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal dari masa pemberontakan G30S PKI, seperti pakaian asli para pahlawan revolusi. Sejarah dibangunnya Monumen Pancasila Sakti. Monumen ini dibangun di atas lahan seluas 14,6 hektar atas prakarsa Presiden kedua RI, yaitu Bapak Soeharto. Dibangun untuk mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Sebelum menjadi sebuah monumen sejarah, tempat ini merupakan kebun karet yang sudah tidak berfungsi lagi, yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban gerakan 30 September 1965 atau G30S. Monumen ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Di sebelah selatan terdapat markas besar Tentara Nasional Indonesia Cilangkap. Sebelah utara adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, sedangkan sebelah timur adalah Pasar Pondok Gede, dan sebelah barat Taman Mini Indonesia Indah. Di kawasan kebun kosong itu terdapat sebuah sumur tua yang dalamnya 12 meter dan berdiameter 75 cm. Sumur ini yang digunakan untuk membuang jenazah para korban G30S. Menariknya, patung Ahmad Yani melakukan pose, yaitu menunjuk ke sesuatu. Sebuah akun YouTube bilang bahwa yang ditunjuk oleh Pak Ahmad Yani adalah tempat kematian 7 pahlawan tersebut, yaitu Sumur Lubang Buaya. Di kompleks Monumen Pancasila Sakti ini juga kalian bisa melihat-lihat peninggalan sejarah seperti Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Maut, Rumah Penyiksaan, Pos Komando, Dapur Umum, Museum Paseban, Ruang Relik, dan Ruang Pameran Foto. Ruang pameran foto sendiri menyajikan foto-foto pengangkatan jenazah pahlawan revolusi dan pemakamannya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Untuk kalian yang penasaran, silahkan kunjungi Monumen Pancasila Sakti. Semoga dapat menambah nilai nasionalisme dalam diri kalian. Semoga peristiwa kelam pengkhianatan G30S PKI tidak pernah lagi terjadi di negara kita. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.